Salam persaudaraan. Terima kasih untuk malam hari ini bisa ketemu dengan Mbah Sirot. Dan sebelum saya cerita yang lain atau menyampaikan yang lain, selalu Mbah Sirot akan berusaha mendoakan adik-adik saya maupun kakak-kakak saya, senior-senior saya, siapapun yang mengatasnamakan atau yang sudah menjadi kadang setia hati, semoga diberikan kebahagiaan. Pada itu Mbah Sirot mau berdoa dengan adik saya untuk seluruh kadang Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kadang-kadang Esa yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun berada, saya selalu minta doa restu adik-adik maupun kakak-kakak senior saya. Semoga secara pribadi keluarga saya dan wabil umum keluarga Setiati diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah sehingga berkah di dunia ini sampai ke akhirat. Akan tapi sebelum saya menyampaikan sesuatu, apabila masih ada kekurangan Mbah Sirot tata cara menyampaikan sesuatu, ya mohon maaf karena keterbatasan pengertian Mbah Sirot, karena Mbah Sirot masih selalu berusaha dan berusaha. Terima kasih saudara-saudara saya yang saya banggakan. Akan tapi untuk malam hari ini ada adik saya kadang Esa, akan saya tanya, mungkin akan ada pertanyaan yang mungkin belum begitu paham atau supaya lebih paham lagi. Monggo adik kalau ada pertanyaan yang disampaikan. Saya kurang paham dan pernah mendengar kadang kawah adi hari-hari. Nah, itu katanya kalau bisa menemukan itu akan menjadi orang hebat. Nah, kadang kawah adi hari-hari ini ku nopo to Mas? Tolong penjelasannya dan itu. Oh iya Dek, memang kadang-kadang itu untuk orang kebatinan maupun orang Esa itu pernah mendengar kakang kawah adi hari-hari. Dan salah satunya ada sedikit kadang yang menyampaikan bahwa kalau kita bisa menemukan kakang kawah di hari-hari itu secara batin maupun lahir itu bisa menjadi orang hebat. Nah, sebelum saya menyampaikan kakang kawah di hari itu apa dan doanya seperti apa, perlu saya mengulang persaudaraan Setiati. Karena kalau tidak diulang-ulang aja kadang nggak paham. Ya, paham aja untuk melakukan aja sulit sekali. Dan begitu deh ya. Nah, yang saya pahami persaudaraan Setiati itu memang arahannya atau tujuannya itu sebetulnya tidak hanya nama persaudaraan Setiati atau hanya kata setia hati. Karena Mbah Sirot seringkali cerita, semua akan menjadi kenyataan kalau ada 3 hal. Pertama diucapkan, diyakini, terus melakukan. Nah, karena mungkin kadang ada banyak yang jauh, banyak yang kesibukan, sehingga akan mewujudkan silaturahim ini kan tidak mudah kan begitu ya. Tapi paling tidak kalau untuk saat sekarang kan bisa komunikasi lewat WA, lewat apapun kan bisa kan begitu ya. Nah, masalahnya begini deh, kita belum sempurna bisa dikatakan insan setia hati sebelum kita setia terhadap saudara-saudara atau kadang-kadang Esa seperti kita setia terhadap diri kita sendiri kan begitu. Nah, padahal kalau kita setia pada dirinya sendiri itu sakit kecil aja cepat diobati kan begitu. Nah, kalau dengan kadang Esa seperti apa kan begitu. Nah, kadang-kadang kita salah tafsir untuk persaudaraan ini ya.
Contoh, misalnya benar menguntungkan saya, itu sudah saudara saya. Kalau tidak menguntungkan itu bukan saudara saya. Prakteknya kan ini nggak pas kan begitu. Padahal tidak bisa dimaknai bahwa kaitannya dengan hanya dunia. Ya, ini kaitannya ya semuanya. Seperti kalau orang sudah kekeluargaan punya anak jelek dan baik itu tetap anak kita kan begitu. Kalau jelek ya bagaimana supaya baik, termasuk saudara Esa. Kok kurang baik bagaimana baiknya kan begitu. Nah, itu ada kaitannya dengan ada yang mengatakan Kakang Barep, Adi Keri, ada yang begitu. Ada yang mengatakan Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, kan begitu. Nah, secara logika ya, lah kapan kita lara ketemu kan begitu karo Kakang Kawah, Adi Ari-Ari itu. Kan ini bahasanya kawah itu air sebelum anak lahir itu mengeluarkan air dulu. Baru bayi keluar. Nah, setelah keluar areanya nusul ya, ikut. Ini Kakang Kawah di Ari-Ari. Tapi saya juga tidak menyalahkan bahwa siapapun yang memanggil Kakang Kawah di Ari-Ari menjadi hebat, itu saya juga menyalahkan karena mungkin dia punya ilmunya kan begitu. Tapi kalau pengertian Mbah Sirot, sepengetahuan saya, dan saya yakin memang jadi orang hebat dan menjadi orang yang paling ampuh kalau kita bisa menemukan. Tapi bukan kawah yang keluar itu yang kita cari atau ari-ari yang keluar dari kandungan ibu. Nah, di Esa ini maka dari itu Esa itu kakak beradik. Selama penjenengan bisa atau sering silaturahim dengan kakak-kakakmu, Hawa tunggal Hawa ya, Hawa itu Adam dan Hawa itu, ya, termasuk di Esa seringkali silaturahim dengan senior-seniormu, pelatih-pelatihmu, ya otomatis dapat ilmunya, kan begitu. Terus bisa menemukan adik-adiknya, berarti ngelatih, ada yang dilatih, berarti kan jadi banyak sekali, ya. Esa itu banyak sekali kan begitu ya, akhirnya kan jadi kuat. Tapi kalau untuk kita meditasi dengan supaya ketemu Kakang Kawah, terus meditasi bene ketemu dengan ari-ari, nah ini saya sendiri belum menemukan dan sampai sekarang belum pernah ketemu ya itu. Tapi saya yakin kalau penjenengan sering ketemu senior-seniornya, senior-senior Esa ya, insya Allah akan mendapatkan beberapa pengertian, entah itu ilmu kebatinannya, entah ilmu fisiknya, pasti itu. Nah, dengan adik-adiknya, dengan penjalanan ngelatih itu juga kamu akan tambah ilmunya, karena kalau tidak punya kan cari lagi. Nah, akhirnya jadi orang yang hebat di situ deh. Nah, secara kebatinan, secara doa itu memang saya klokkan, saya simpulkan bahwa bahasa Arab itu hanya sekedar bahasa, ya. Basa Jawa artinya yo diartike basa Jawa karena di Jawa kan begitu. Ya, saya pernah menemukan atau pernah menerima tidak hanya dari orang Esa ya, tapi juga dari orang luar Esa. Saya seringkali disuruh membaca Ya Hayu Ya Qayyum. Nah, kok bisa menjadi kuat kan ya? Karena kita ibaratnya hubungan dengan Sang Pencipta, Ya Hayu, yang pencipta itu maha hidup. Maka kalau kita sudah memanggil nama yang maha hidup supaya kita diberikan kehidupan, akhirnya ilmu saya juga hidup, tidak mati, kan begitu. Hidupnya bagaimana? Ya sering diolah, sering gawe ngelatih kan hidup. Coba kalau dibiarkan, ya habis toh, akhirnya lupa, kan begitu. Nah, Ya Qayyum artinya bahwa Tuhan itu maha berdiri, maha kuat, ya, berdiri sendiri. Nah, itu di Esa ini sebelum kita minta tolong orang lain, bagaimana kita sendiri dulu. Nah, itu di Esa bukan dilatih untuk menyerang dulu, tapi dilatih untuk memperkuat diri dulu. Kalau ada serangan, ya walaupun kuat pukulannya misalnya, tapi kita dipukul semaput, ya tidak bisa melanjutkan pukulan tadi, kan begitu. Itu diantaranya begitu. Nah, maka dari itu semua yang mengembangkan Esa yang di depannya Esa ya, itu pasti jalurnya dari Ki Ngabehi Surodi Wiryo. Walaupun nanti ada yang dapat ilmunya mungkin dari
yang mulia Pak Arjotomo, terus ada yang dari Pak Munada, dari Pak siapa lagi, kan begitu. Ini kan tujuannya mengembangkan esja itu. Nah, kalau fisiknya ya sesuai dengan penerimaan dulunya kan begitu. Dari aliran siapa, artinya dari yang memberikan siapa kan begitu. Tapi selama didasari dengan setia hati dan didasari dengan hubungan paseduluran, kekadangan, insya Allah akan damai-damai saja. Ya, madu itu esya baik. Gitu. Esya itu baik. Kalau ada yang sudah masuk tidak baik itu oknum kan begitu aja. Mungkin belum paham ya, tapi kalau oknum kok rombongan ini bukan oknum lagi ya, oknum sih dia ya, tapi ya nggak apa-apa. Dan saya yakin Madatul Mbah Sirot selalu mendoakan semoga yang sudah menjadi kadang es ya. Ada yang mengatakan tunggal kecer, karena yang diminum adalah air, ya simbolnya adalah air bisa menenangkan. Pada dasarnya air itu dingin, bisa panas karena dibakar atau digodok kan begitu. Ya, mada itu esa kalau masih merasa panas berarti terbakar atau memang dibakar kan begitu. Ya, pada dasarnya air. Air itu secara fisik ya, sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Enggak ada orang yang mau semaput atau semaput ya langsung dikasih nasi, enggak ada. Pasti air dulu kan begitu. Jangan salah, air itu lemah lembut ya. Tapi kalau di ibarat basa Jawa dicegat ya, dibentengi, ini air kalau yang membenteng kuat itu pasti naik. Maka itu kita harus punya prinsip, walaupun dicegah seperti apa, kalau kita punya sifat air, yakin bahwa kita akan di atasnya. Tapi kalau ini yang betengnya tidak mampu, pasti lewat bawah ya, taunya masih di sini kan begitu ya, padahal udah nyampe sana ya, tinggal dada aja toh. Maka itu esa mari kita kembangkan sesuai dengan tujuan esa adalah pertama kekadangan, yang kedua adalah persaudaraan, setia hati itu ya, jangan hanya di ucapan tapi seberapapun kita harus diwujudkan. Semoga kita walaupun belum sempurna banget ya, tapi kita berusaha. Sekali lagi saya ucapkan bahwa kesempurnaan esa ya, walaupun kita belum sempurna, sebelum kita bisa setia terhadap kadang-kadangnya esa, khususnya umum pada masyarakat, itu belum sempurna sebelum kita setia hati seperti setia hati terhadap dirinya sendiri. Saya ulangi untuk doa supaya kita menjadi orang hebat. Untuk doanya ya Hayyu ya Qayyum, kalau bahasa Jawa wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Insya Allah nanti akan menjadi orang hebat. Saudara-saudaraku esa, untuk malam hari ini Mbah Sirot menyampaikan seperti itu. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kadang-kadang esa, dan bisa berguna untuk semua kadang-kadang esa. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam persaudaraan.